kita ngerekam nggak pernah obrolan. dengerin itunya ya Pak. Nggak pernah dengerin hasilnya? Males dengar suara sendiri Pak saya. Ya, tapi kan setidaknya nanti ini menarik kalau misalkan didengar 3 tahun kemudian pas lagi kuliah. Baru mau saya play udah gitu udah baru denger intro dikit udah nggak jadi, malu suaranya jelek banget ya. Dimatiin lagi. Itu untuk mengevaluasi ternyata pemikiran kita sudah berbeda dengan bertahun-tahun yang lalu. Nanti 5 tahun kemudian dengerin lagi deh. Pasti lucu. Malunya kerasa sih Pak. Lucunya diketawain orang. Jadi ini nama acaranya Sapo Tahu nih, Lin. Sapo Tahu udah tahu belum? Nonton, Pak. Oh, udah pernah dengar. Udah. Santangela podcast tarak tak huhuhu. Kita punya tagline, pembuka tagline yang sampai hari ini Luisia nggak berani bukanya. Nggak tahu kenapa. Padahal cuma tarak tak huhuhu, Sapo Tahu. Ada suara ayamnya juga loh Pak. Jangan sampai kau tinggalkan daku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Kalian satu SD dulu? Iya. Oh, dia SD Angela juga? Iya. Berarti TK-nya bareng? Enggak. Ya harapan kasih. Nggak pernah Harapan Kasih di Jakarta? di Bandung. Sekolahnya tapi Masih ada? fokus ke Mandarin. Masih kok. Oh, masih ada. Berarti Luisia bahasa Mandarinnya oke dong ya? Karena sudah dari TK. Pak, udah lupa Pak yang TK juga Pak. Jadi kalian berteman 7 tahun lebih ya? Enggak juga sih. Sekitar 7 tahun mungkin. Berapa tahun, Lin? Nggak sampai deh kayaknya. Iya, Loncat-loncat temenannya. Loncat-loncat. Enggak, Oh, loncat. maksudnya bukan kitanya loncat-loncat. Maksudnya Oh, tergantung kelasnya. kadang berarti kalau nggak sekelas nggak berteman gitu. Halo. Halo. Lupa. Mati. Tadi tiba-tiba suaranya. Lin, kedengeran, Pak. Lin, kemarin PTS ada merah nggak nilainya? Enggak, Pak. Pengen ngintip nilainya Alin tadinya, cuma udah lupa sellingnya. Jadi tadi nanya-nanya. Si Bapak mah suka ngintip-ngintip nilai. Emang gitu. Nanya-nanya Pak Bayu aja. Oh, Alin katanya anaknya pinter sih. Ya, Lin ya? Enggak. Banding Luisia siapa lebih pinter? Alicia, Pak. Ya. Kemarin tuh ceritain dulu dong. Loh, Pak. Hah? Sok, Luisia. Hilang. Dibuka pembicaraannya, kan kamu yang punya ide. Pak, kan Bapak opening, saya mah closing sama pertanyaan, Pak. Ya tadi udah opening tarak tak huhuhu Sapo Tahu. Bukan, Pak. Yang Bapak lebih cocok jadi opening, Pak. Materi saya lebih kayak ke penutupan, Pak. Kalian ada yang pakai komputer nggak? Enggak, Pak. Aduh, pakai handphone ya. Bisa tahu. Tadinya saya mau mau play lagu, cuma saya nggak pakai komputer sekolah. Aduh, jadi nggak bisa share screen. Nggak bisa share screen input audio. Kalau lewat browser nggak bisa. Bisa share screen. Bisa share screen tapi nggak bisa include audio. Kalau lewat browser, padahal seru. Nanti kalian dengar sendiri aja deh. Judul lagunya Under Pressure, Queen. Pernah dengar nggak? Enggak. Queen. Enggak. Tadinya Pak, mau share screen ternyata ya saya bukan mati wifi, Pak. Jadi? Saya mati lampu, Pak. Jadi sekarang pakai handphone? Iya. Oke. Kuat berapa lama tuh? Iya, nggak tahu kalau Kemendikbudnya lagi baik hati, kuotanya ada banyak berarti. Oh, jadi ini kuota subsidi? Ada sih kuota pribadi. Oh, berarti tenang, masih bisa beberapa saat lagi lah. Sampai jam 3 cukup. Nanya terus sih, Mbak. Apa ya? Nanya terus memang kayak kamu. Nah, ada duit sana. Itu seni berkomunikasi tuh. Jadi kita nggak harus terpaku sama skrip. Kalau lagi interview gini kan nggak perlu tapi ngomong-ngomong soal skrip nih ya, saya baca kemarin skripnya Louis, tulisannya bagus banget asli. Hampir saya rencana ini mau saya jadiin hiasan dinding, boleh nggak sih? Hiasan dinding.
Itu kayak ceker ayam buat tulisannya, Pak. Tapi buat saya sih bagus ya karena Terus tulisan saya saya jelek. nulis 20 menit, Pak. Tengah malam begitu Bapak ngirimin draft. Aduh, belum bikin draft ya. Udah saya nulis aja. Ini pakai apa? Pakai tablet? Kayak iya. Oh, pantas ada kotak-kotaknya gini. Bisa Wah, sih itu ada template tinggal diatur, Pak. tapi tulisannya Mau bagus banget, asli. garis-garis atau Nggak tahu, Aileen tulisannya bagusan mana sama lu ini kira-kira? dia lebih bagus Wah, sih, Pak. jelek Kayak tulisan saya. bulat-bulat dia tuh lebih bagus gitu, Pak. Saya udah lama Bulat-bulatnya. ngeliat tulisan bagus. Ayo lanjut, ayo, Lui. Kalau misalnya nih ya, kan sebenarnya apa sih yang bikin motivasi buat tetap kayak belajar meskipun kan ada tuh yang meskipun ada yang dikekang ada yang enggak gitu dalam pembelajaran, cuma apa yang bener-bener niat dari diri sendiri gitu yang bikin terus mau ngerjain tugas. Kan ada tuh banyak yang nggak ngerjain tugasnya juga, dibiarin aja tunggu dikejar-kejar guru kan banyak. Tuh buat Aileen tuh. Apa Gimana Lin ya? caranya biar tetap fokus tuh, Lin? Gak tahu, Pak. Saya mah kepikiran aja kalau nggak beres tugas. Sampai Streaming Lin. nggak gitu. Tapi kalau misalkan lagi malas, kamu paksain, Lin. Nah, kalau lagi malas, ya dipaksain, Pak. Kalau nggak deadline-nya jauh sih enggak. Ya udah, paksain aja. Pokoknya yang penting kumpulin pas deadline aja. Yang penting mah beres gitu. Yang penting beres sebelum deadline atau pas deadline. Pasti motonya gitu. Kalau udah malas. Kalau misalkan deadline masih ya lusa lah misalkan ya, lusa suruh bikin tugas video, tapi kamu hari ini lagi malas banget. Nah biasanya Elin ngapain? Tetap paksain ngerjain atau gimana? Enggak sih, Pak. Soalnya kalau udah nggak niat, nggak akan jadi. Oh jadi kalau misalkan masih lusa mah masih jauh ya menurut Elin? Iya, tapi biasanya tugas video nggak mungkin cuma 2 hari dikumpul. Apakah Nggak, Pak Kiki nanti akan memberikan tugas video yang hanya dikumpulkan dalam jangka 2 hari? Kalau saya biasanya hari itu juga, jadi bikin video harus hari itu juga dikumpulin. Hah? Oh, Partner. Karena masih jauh mikirnya, jadi pada nunda. Begitu 1 minggu sebelum numpuk baru. Kadang kesalahan strateginya di situ sih, maksud saya waktu itu kasih waktu 3 minggu ya biar punya waktu banyak gitu kan. Saya wanti-wanti, ada waktu coba kerjain gitu. Kadang udah nggak ditunda pun kadang tetap banyak gitu. Ya nggak sih? iya. Jadi Lin, kalau misalkan ada tugas rusak, kamu malas banget, kamu biasa mengalihkan rasa jenuhmu kemana? Ke tugas lain, kalau nggak ya ngerjain apa gitu. Nonton TV. Ntar juga balik lagi pengen ngerjainnya. Bisa ya kayak gitu ya. Jadi bisa kalau misalkan lagi bosan lagi nggak mau ngerjain tugas itu, jadi fokus ke tugas lain dulu ya. Iya, Lis. Sama kayak Louis, waktu itu juga begitu Louis ya. Jadi kalau dia lagi bosan, dia fokus dulu ke tugas lain. Kalau saya yang paling dibenci yang terakhir aja. Iya, bener-bener. Yang paling ribet. Yang paling ribet rusuh udah nanti terakhir aja. Tapi cukup bagus sih. Karena kalau ada beberapa orang kan kalau misalkan dia udah jenuh dengan tugas itu malah jadi dia ilfeel sama tugas lain, malah jadi nggak ada yang dikerjain sama sekali, tidur gitu atau main game gitu. Emang kalian kayak Alin nih kalau misalkan lagi bosan, misalkan lusa itu harus dikumpulin, bosan bukannya ngalihin ke nonton TV atau baca buku gitu, nggak begitu modelnya? Kadang kalau cuma tinggal tugas itu ya nonton TV atau baca buku bisa. Kalau tinggal 2-3 gitu mah bisa, kalau masih banyak. Tapi lagi nonton juga kepikiran. Nggak enak nontonnya. Iya. Bisa begitu sih ya. Tapi beberapa orang sih nyantai. Malah kalau beberapa orang menyantai aja sih saya lihat. Kalau misalkan banyak tugas juga dia santai aja nggak dikerjain. Makanya saya iri sama orang yang kayak gitu. Iya bener. Nggak dikerjain. Suka kayak kok dia bisa sih kayak nggak kepikiran kayak nyantai gitu. Pasti bikinnya gitu dah. Emang yang membuat kamu kepikiran apa? Kamu takut nilaimu jelek gitu? Enggak, lebih ke bikin target sendiri saya mah. Iya. Targetnya apa emangnya? Ya di atas 90.
Oke, oke. Alin punya target berapa tuh, Lin? 100 lagi. Wah. Enggak, enggak gitu. Ada 5 atau apa. Soalnya kalau nilainya jelek juga kan kepikiran lagi, Pak. Iya, mending menurunkan standar dikit daripada kepikiran. Tapi bukan karena Aja. takut orang tua kan? Enggak. Enggak. Memang dorongan dari diri sendiri. Iya. Memangnya menurutmu kalau misalkan nilai tinggi itu manfaatnya apa? Lebih terjamin, Pak. Di mana lebih terjaminnya? Buat kedepannya juga lebih terjamin, Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang nilai ya, soalnya Indonesia ini tuh lebih fokus ke kalau nerima-nerima orang ya, nggak cuma pengalaman doang, tapi kayak ya nilainya juga dilihat gitu. Indonesia tuh lebih mentingin pendidikan teori-teori gitu yang berhubungan dengan nilai-nilai semuanya nilai aja ujungnya. Berarti kalian khawatir kalau misalkan nilai kalian jelek nanti jadi susah dapat sekolah yang bagus, susah dapat kuliah yang bagus, susah dapat kerjaan bagus gitu. Lebih ke ngeleksi sesuatu buat di masa depan. Kayak ngeleksi barang aja ya. Lin, emang kamu kok kalau udah besar pengen jadi apa, Lin? Belum tahu. Belum tahu, tapi kalau misalkan ada lampu Aladin nih. Tahu kan lampu Aladin? Tahu, Pak. Kalau digosok Minta keluar jinnya, permintaan. dia bisa mengabulkan apapun permintaan. Nah, ini suruh pilih satu pekerjaan yang bisa dikabulkan sama si Aladin, kamu mau pilih pekerjaan apa? Itu sama apa skillnya juga dikasih nggak, Pak? Kalau enggak sih enggak. Ya, dikasih, pokoknya kamu mau kerjaan apa dikasih skillnya juga. Ya udah pakai komplit arsitek. gitu maksudnya. Iya, benar. Kan kalau masuk ke pekerjaan tapi nggak bisa ngerjainnya kan percuma ya. Iya, yang ada baru sehari kerja dipecat langsung. Ya dikasih sama skillnya juga gitu. Oh, Minta karpet terbang aja ya, bisa. Apa, Lin? Pengen jadi apa, Lin? Mungkin arsitek mungkin. Arsitek. Tapi saya teh nggak bisa gitu, Pak, nggak bisa gambar, matematika juga nggak bagus-bagus amat. Emang matematika kamu waktu kelas 7, waktu naik kelas berapa nilainya di rapot? Sebenarnya arsitek tuh matematikanya yang penting pas dan ngerti itu nggak apa-apa. Ya, Yang kalau itu tuh gambarnya itu loh ya susah tuh arsitek mah. Nggak ada obat. Matematika kamu waktu kelas 7 berapa di rapot? Lupa, Pak. Tapi nggak merah kan? Nggak merah kan? Enggak, tapi ya apa ya, Pak? Susah aja gitu, susah ngerti. Yang penting ngerti dulu aja daripada dapet nilai bagus cuma nggak ngerti. Nanti ngertinya dulu. Iya kan? Udah gitu nanti udah nilainya bagus pas mau sekolah. Apa ya ini nggak ngerti? Aduh. Ini mungkin salah satu alasan kamu juga foto di belakang di depan sebuah gedung nggak tahu apa nih rumah atau apa. Mungkin ini ya kamu punya hasrat di arsitektur gitu ya? Enggak juga, ya udah bisa sih bisa dibilang gitu. Ini alam bawah sadar, kamu nggak sadar, ini alam bawah sadar kamu yang mengendalikan. Pas arsitek, pas ini juga arsitekturnya bagus, bukan gambar gedung. Ini di mana sih? Di Pangandaran, Pak. Baru tahu saya di Pangandaran ada tempat begini. Saya kira di Bali atau Lombok. Pangandaran Di ya? laut, nggak salah, di hotel. Iya. Terus kalau jadi arsitek kamu lebih concern bikin rumah, bikin gedung, rumah sakit, interior atau apa? Mungkin rumah, kok nggak interior sih, Pak. Atau yang desain-desain yang bangunan keren-keren buat foto-foto gitu. Kan ada kan memang arsitek yang khusus buat yang jago desain yang buat estetikan gitu. Iya. Rata-rata gedung sekarang juga udah ada estetikanya lah, bagus lah. Nggak kayak zaman dulu kan cuma kotak-kotak. Saya nggak ngerti, Pak. Atau Alin pengen jadi arsitek karena pengen jadi gubernur. Kan gubernur kita kan arsitek tuh. Nggak pengen malah, nggak pengen. Jadi gubernur mah belajar lebih ke politik-politikan ya daripada buat bangun gedung-gedungan. Gubernur kita arsitek. Keren lagi. Iya.
Iya sih, tapi Cuma kan nggak semua gubernur arsitek, Pak. iya. Tapi kalian tahu Gubernur Jawa Barat siapa? Siapa Ridwan Kamil? Iya benar Ridwan Kamil. Saya kira Tapi nggak saya tahu. mau ketemu Jawab. orangnya, Pak. Cuma pas itu katanya dianya nggak bisa, jadi cuma ketemu istrinya doang. Serius ngapain ketemu dia? Acara di Taman Lalu Lintas dulu waktu SD. Oh, Buat anak-anak SD dulu ada dipilih beberapa gitu buat ikut. oh, Iya. saya kira waktu itu datang gitu ke pendopo mau ketemu Pak Ridwan Kamil. Rumah saya ada ke pendopo, Pak, kebetulan. Nama ibunya Ibu Ata ya, Bu Ata. Halilintar. Jadi lihat Ibu Ata waktu itu, Lui. Iya. Cantik. Nggak inget, Pak, mukanya juga saya. Oh, udah lupa juga ya. Madai. Waktu itu Alin ikut acara itu di Taman Lalu Lintas. Ya, kayaknya Pak Kan nggak lupa ada saya. dia. Nggak Nggak ada ya. Pak, dia. Berarti Alin nggak terpilih ya? Saya juga nggak ingat, tapi kayaknya sih enggak ya. Nggak terpilih Alin. Tapi keren sih kalau kalian punya jiwa perfeksionis karena beberapa orang yang sukses yang pernah saya lihat memang jiwanya perfeksionis. Salah satunya ini saya lagi Tapi baca justru buku. kalau perfeksionis itu malah lebih sering kayak ya lebih gampang ngedang sebenarnya gara-gara ya nggak bisa menuhin ekspektasi sendiri gitu. Betul. Bener. Yang penting buat kalian ya kalian kalaupun punya jiwa perfeksionis ya harus tahu batasnya di mana. Maksudnya ya kalian teh harus menyayangi diri kalian sendiri gitu kan, ada batasnya juga sih badan dan pikiran ini teh ada limitnya, dia ada limit di mana dia bosan, dia ada limit di mana dia harus sedih, dia ada limit dia butuh liburan gitu, Liburan. ada limitnya karena kalau misalkan kita nggak kasih limit itu bisa jadinya bisa stres. Kalau udah stres cilaka Mengakhiri hidup. kan, cilaka kasihan punya talent besar tapi mengakhiri hidup kan sayang sekali gitu. Halang Apa hindes oo bagus na nga raw ulit na pedang tegas saya baru sih diubitin resendana ke langit. Itu sudah memang harus kita jalani apalagi ya mungkin kalian akan mengalami itu nanti kalian akan mengalami udah pernah ditipu, Pak. bertemu dengan banyak orang dan Iya, kalau pasti kita ada. apalagi kalau kalian jadi orang sukses. Kalau kalian jadi orang sukses punya banyak duit udah pasti banyak teman tapi banyaknya penipu. Iya. Palsu. Banyak Cuma yang buat morotin doang. Udah gitu Iya. nanti udah pas lagi jatuh ya bye-bye Iya. gitu. Ay nanggal krisi hadum angin naik kami ale-ale. Banyak syarat ya. Cuma emang harus gitu sih kalau nggak banyak syarat. Orang bakal seenaknya aja sama kita, terserah dia gitu. Ya udah gimana, kita kan hidup di dunia mah nggak bisa gimana kita. Orang kan Iya, punya karakternya iya. masing-masing. Makanya kita yang jaga diri ya cuma kadang-kadang kita harus nelan rasa pahitnya sendiri. Begitu kita dapat manis, orang pengen ikut nikmatin itu mah ya biasa. Banyak kayak gitu. Gimana coba? Pernah emang ngalamin? Masalah Ini kalau tahu kilo tawa lu pengen nomor masuk makasih bolok deh ini nomor sana bisa solok deh tawa aku. teman Nah, saya kalau baik-baik aja. iya, tapi kan kamu nggak tahu bapak kamu lagi mengintai di belakang. Enggak sih, papa saya lagi di rumah. Karena Saya mah biasanya pergi cuma di drop off. Sudah aja. Kalau nggak dari karena- sekolah, suka jalan sama temen gitu. karena mungkin kalau saya jadi papa kamu masih saya buntutin tapi kamu nggak tahu gitu. Menyamar kan? Udah, Pak, serem ya. Itu kan banget bayar tajamnya. Nggak Tapi nyumbuk. ketahuan, Pak. Bapak kan nggak sekecil itu, Pak, badannya, Pak. Weh, Maaf, body Pak. shaming. Tapi pasti kelihatan atuh, Pak. Jadi Bapak pakai topi, baju hitam semua. Iya, pakai kumis, pakai kacamata hitam. Saya ikutin dari belakang. Itu yang ada ditangkap satpam sih, Pak. Sih, Nggak kerasa nih waktunya udah 1 jam aja. Udah habis waktunya 1 jam. Tapi ini terakhir saya mau kasih tips buat meredakan stres nih buat kalian. Wah, biar kalian bisa mudah-mudahan bisa menularkan ini ke teman-teman yang lain. Saya ambil dari Pikiran Rakyat nih. PJJ itu asik. Judulnya PJJ itu asik loh. Astaga, jangan bohong ya.
Tetapi kalau sedang jenuh, kamu bisa melakukan 8 tips berikut ini. Ini yang pertama, pernapasan dan peregangan saat kamu belajar. Nah, ini latihan pernapasan dong. Pernah melakukannya nggak? Jadi panic attack Pak Kenapa? ujung-ujungnya kalau latihan pernapasan Pak. Caranya Sesak nih ya, napas bukan itu Pak. Ngap karena sendiri, Pak. kalau di seni musik kan ada teknik pernapasan juga. Nah, bisa nih caranya nanti kalian praktikkan. Tarik napas 7 kali, dihitung pernapasannya, ditarik nafas, buang gitu, tarik sampai 7 kali, nanti di yang ketujuh ditahan. Tahan 7 detik, langsung hembuskan pelan-pelan selama 7 detik juga. Itu katanya bisa meredakan stres. Saya kira tahannya sejam. Yuk, tahan sejam meninggal atau. Terus yang kedua, mengatur waktu nih. Untuk dapat hasil maksimal, kita harus bisa mengatur waktu. Tadi udah ya, manajemen waktu. Manajemen waktu. Ya dicontohin. Terus kurangi gangguan yang ketiga tuh, kurangi gangguan. Kalian kalau lagi pelajaran, jujur ya, sambil buka sosial media nggak sih? Ya, apa udah berangkat. Nah itu, padahal kalau misalkan belajar sambil buka si sosial media, kita bisa malah jadi tambah stres. Karena apa? Karena kita jadi nggak fokus, terus fokus kita terbagi dan makin lelah gitu jadinya. Begitu. Terus istirahat ya, istirahat ini penting. Kalian kayak tadi malam aja Luisya, saya kaget juga jam 11:30 dia ngirim materi. Itu habis ngerjain tugas apa gimana tuh? Habis latihan ngedit. Emang kalian biasa tidur jam segitu ya? Ini langsung ini Tuh alam bawah sadar berarti. Terus jangan lupa olahraga nih kalau lagi PJJ, karena itu bisa meredakan stres juga. Lin, suka olahraga nggak, Lin? Suka, Pak. olahraga mulut. Olahraga apa, Lin? Olahraga mata enggak, Pak, enggak. Lari, Pak. Lari? Lari. Lari dari kenyataan maksudnya. Enggak Lari di beneran lari. Oh, lari di komplek atau gimana? Di depan Enggak, rumah di dia ada dalam. alun-alun. Tinggal Enggak. ke kiri dikit nyebur. Ada Bukan. sungai nggak sih? Iya, ada. Larinya berarti di sarana olahraga gitu atau gimana? Lari aja, Pak. Lari Lari di tempat. tempat. Udah dibilang yang paling benar mah lari dari kenyataan. Terus nih ada tips ke-6, berbicaralah. Nah, ini salah satu metode menghilangkan stres ya, memang harus ngobrol gitu. Kita kadang problem kita tuh rasanya berkurang setengah kalau kita ngobrol gitu Tapi sama kalau orang. saya udah stres, saya ngomong sendiri, Pak, masalahnya. Ya nggak apa-apa. Self talking Rasa namanya. kayak ngomong sendiri udah gitu pas udah beres ngomong sendiri kayak ngerasa aneh terus ketawa sendiri aja udah. Itu semua orang mengalami. Nah, coba buka Takutnya di udah YouTube. gila, Pak. Takutnya udah gila. Buka di YouTube atau cari jurnalnya tentang self talking, bahwa setiap orang itu katanya kalau nggak salah ya, saya waktu itu dengerin penjelasannya, satu hari itu 250 kalimat, nggak tahu 250 kalimat, nggak tahu 250 kata minimal yang kita keluarkan untuk Ada itu di berbicara buku Bobo. kepada Iya, diri kita sendiri. Kan suka kan gitu kan, kita udah capek banget. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Kerja. Kita udah ngantuk, ayo dong, bangun dong. Ngomong sendiri kan? Iya. Namanya suka apa ya biasanya? Kamu kenapa sih kok kayak gitu aneh bisa? Udah gitu teh, kalau udah sadar teh tadi aku ngomong apa ya? Nggak tahu amat gitu. Makanya kalian juga supaya untuk meredam stres, kalau memang merasa stres, bikin dong podcast masing-masing sendiri di kelas. Bikin podcast kelas, ngobrolin apa aja, kan seru. Niat. Niat Kalau lumayan. kalau Alin sama Luisnya sering saling teleponan, Kadang. ya itu kan lumayan. Ngobrol itu penting. Lalu yang ketujuh Ngobrol nih, paling enak sama diri sendiri. Iya. Nggak jelas topiknya pun diri sendiri ngerti kan soalnya. nah yang ketujuh nih, jadikan waktu tidur sebagai prioritas. Tidur itu penting ya. Jangan lupa tidur, tapi jangan keterusan juga tidurnya. Nah itu Pak masalahnya udah sekali tidur itu keterusan. Nah yang terakhir yang paling enak nih, untuk meredakan stres, menyediakan cemilan. Kalian kalau lagi pelajaran suka sambil bawa cemilan nggak sih? Enggak, saya aja kadang suka lupa makan gara-gara sekolah. Saya pengen dong lupa makan. Nggak mungkin Pak.
Soalnya kalau lapar tuh saya kadang meriang ya, makanya susah Waktu lupa itu makan. saya aja inget, Bapak lihat kotak sari-sari di depan mata, langsung tergiur matanya kayak pengen makan. Tapi ditahan karena udah makan. Oh, itu ditahan, Pak. Iya, tahan. Jadi saya kadang-kadang cuma buka-buka aja. Aduh tahan. Iya, Self kelihatan talking. kayak iseng gitu, kayak buka-buka kotak. Kenapa ya? Asal udah lihat isinya kok dibuka-buka lagi. Ternyata nahan lapar. Lin kalau Dibilangin juga kenyang. Alin kalau lagi pelajaran suka sambil bawa cemilan nggak? Enggak sih, Pak. Biasanya cuma makan permen, tapi itu juga jarang banget malah. Hebat juga kalian ya. Saya kalau misalkan jadi kalian mungkin PJJ udah bawa kopi, bawa Nggak bisa makan gitu, kacang. Pak. Nggak mood Nggak jadinya bakal. kalau udah sekolah teh. Enggak konten. Fokusnya ke makan. Kalau Nggak saya mood justru, makan lebih tepatnya. kalau Tapi saya emang kadang justru, otak lebih lancar kalau sambil ngunyah. Iya sih. Mana ya? Kalau lagi ngerjain tugas, iya mungkin. Tapi kalau lagi Iya, ngemit, tapi tugasnya jadi nggak beres, lebih beres pas makannya daripada tugasnya. cuma kepikiran doang, tapi nggak ditulis. Iya, jadi tuh kayak dikirainnya kayak udah nulis. Asan tadi udah nulis, tapi kok nggak keluar ya? Oh, ternyata tadi tangannya dituangnya buat makan, bukan buat nulis. Salah. tapi kalau misalkan lagi sekolah biasa, kalian suka sambil makan nggak sih di kelas? Saya Enggak. pernah Nyuri-nyuri. makan nasi. Nggak nyuri-nyuri kesempatan gitu sambil ngemil? Iya, Lisha pernah waktu itu. Oh, Kadang berdua sama selama saya kadang benda yang apa? Berarti Alin mah nggak pernah ya ngemil di kelas? dia mah baik-baik, Pak, nggak pernah senekat saya. Udah jangan ditanya pengalaman terburuknya apa di sekolah, pasti cuma apa gitu lah. Kadang-kadang kan ngemil di dalam kelas itu bukan soal kita lapar atau enggak, tapi adrenalinnya itu loh yang kita cari Iya, kan. seru gitu loh, Pak. Kayak Ketika nantang teh seru. ketika mata kita fokus ke depan, guru menjelaskan, tapi mulut kita Itu bisa kayak latihan ilmunya itu loh, Pak. Latihan supaya konsentrasi 3 arah gitu. Pelajaran, natapin gurunya, sama makannya gitu loh, Pak. begitu guru menghadap ke kita, kita berhenti ngunyah. Nah, saya enggak waktu itu. Hanya Tapi begitu Kalau makin begitu kenceng, Lah makin kenceng lagi ngunyahnya. begitu dia balik makin badan, itu kenceng banget, speednya 2 kali sampai 3 kali. Itu Iya. serunya di situ. Gitu. Ya, thank you ya Lin ya buat waktunya. Kasih, Pak. ya. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you Lui. Sampai Makasih, Mbak. ketemu lagi. Iya, badan. Siap, thank you, dadah. Jangan sampai kau tinggalkan daku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku.